Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Pengertian Buku Ajar, Karakteristiknya, dan Asas-asas Penyusunan. Terbesit pertanyaan, kenapa kok membahas buku ajar? Memang ada apa dengan buku ajar? Dalam pembelajaran, yang namanya pembelajaran harus ada bahan pengajarannya. Nah, dalam bahan pengajaran di sini adalah yang dimaksud adalah buku ajar. Karena buku ajar sendiri isinya adalah bahan pengajaran. Nah, dalam penyusunan di situ harus ada pedoman-pedoman, karena dalam pengajaran ada yang akan diajarkan orang. Nah, orang itu berbeda-beda, dan juga pelajaran satu dan pelajaran yang lain juga berbeda. Maka dari itu kami akan membahasnya melalui pengertian, karakteristiknya, dan asas-asasnya. Dimulai dari pengertian yang akan disampaikan oleh Saudara Makmun. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu pengertian buku ajar. Pengertian buku ajar menurut para ahli. Menurut Ali Mudhafir dalam bukunya yang berjudul Pengembangan Kurikulum dan Bahan Ajar, menjelaskan bahwa bahan ajar merupakan seperangkat materi yang disusun secara sistematis, baik tertulis maupun tidak, sehingga tercipta lingkungan atau suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar. Di dalam bukunya yang lain, Ali Mudhafir juga mengemukakan bahwa bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Menurut S. Nasution, bahan ajar merupakan salah satu perangkat materi atau substansi pembelajaran yang disusun secara sistematis serta menampilkan secara utuh dari kompetensi yang akan dikuasai siswa dalam kegiatan pembelajaran. Sedangkan menurut Andi Prastowo dalam bukunya yang berjudul Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif, disebutkan bahwa bahan ajar merupakan segala bahan, baik informasi, alat maupun teks, yang disusun secara sistematis yang menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai siswa dan penelaah implementasi pembelajaran. Menurut Widodo dan Jasmadi dalam Ika Lestari, bahan ajar adalah seperangkat sarana atau alat pembelajaran yang berisikan materi pembelajaran, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang didesain secara sistematis dan menarik dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu mencapai kompetensi atau subkompetensi dengan segala kompleksitasnya. Yang terakhir, menurut Abdul Majid, bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Bahan yang dimaksud bisa berupa bahan yang tertulis maupun tidak tertulis. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Firda. Karakteristik buku ajar. Buku ajar yang ideal umumnya memiliki beberapa ciri-ciri dan karakteristik sebagai berikut. 1. Substansi atau materi buku ajar memadai, lengkap, dan disajikan secara sistematis menurut urutan tertentu. Yang kedua, substansi atau materi buku ajar sesuai dengan kurikulum, meliputi tujuan yang ingin dicapai, metode, dan butir penilaian yang digunakan dalam proses belajar mengajar. 3.
penulisan buku ajar terorganisasi secara baik untuk seluruh rangkaian mata kuliah agar tidak terjadi tumpang tindih materi pada mata kuliah lainnya. 4. Buku ajar disusun dalam bahasa yang baku sesuai kaidah penulisan ilmiah, sehingga memiliki derajat keterbacaan yang tinggi agar mudah dicerna dan dikuasai oleh mahasiswa. Kalimat yang digunakan harus efektif, sederhana, terhindar dari makna ganda, menarik, dan sopan. Yang kelima, bentuk, format, dan fisik dari buku ajar harus memperhatikan ukuran, desain sampul, desain tata letak isi, bentuk dan ukuran huruf, warna, komposisi gambar, ilustrasi, jenis dan ukuran kertas, serta penjilitan. Yang keenam, perkembangan kognitif mahasiswa harus diperhatikan agar buku ajar dapat dibaca dengan baik oleh mahasiswa yang memiliki kemampuan kognitif rata-rata, namun tidak membosankan bagi mahasiswa yang cerdas. Yang selanjutnya, buku ajar harus mampu membangun motivasi mahasiswa untuk belajar mandiri dan dapat menstimulasi perhatian mahasiswa pada buku ajar yang sedang dibaca. Yang ke-8, substansi atau materi buku ajar perlu memperhatikan norma, nilai, etika, dan tatanan moral yang berlaku di kehidupan masyarakat. Disebutkan juga dalam buku Telaah Kurikulum Bahasa Indonesia. Di dalamnya dijelaskan kriteria buku ajar yang dianggap baik terdiri dari 8 kriteria. 1. Organisasi dan sistematika. Maksudnya sebuah buku ajar berisi berbagai informasi yang disusun sedemikian rupa sehingga buku tersebut dapat digunakan untuk memenuhi tujuan pembuatan buku ajar tersebut. 2. Kesesuaian isi dengan kurikulum. 3. Kesesuaian pengembangan materi dengan tema atau topik. 4. Perkembangan kognitif yang harus dipertimbangkan dalam penulisan dan pemilihan buku ajar. Yang kelima, penggunaan bahasa. Yang keenam, keserasian ilustrasi dengan teks bacaan atau wacana. 7. Segi moral atau akhlak. 8. Idiom tabu kedaerahan. Maksud dari idiom tabu adalah suatu bahasa atau dialek yang khas dimiliki oleh suatu daerah dan dianggap suci atau baik serta tidak boleh dipermainkan. Perbedaan yang ada di dalam masing-masing suku, agama, ras, dan antar golongan seharusnya tidak dipertajam. Oleh karena itu, lebih baik apabila menghindari dan menjauhi. Oke, saya di sini akan menjelaskan atau lebih tepatnya menerangkan asas-asas penyusunan buku ajar. Dari kata-katanya sendiri asas. Di sini kalau di bahasa Arab asas itu adalah dibagikan fondasi. Jadi dalam penyusunan buku ajar harus ada asas-asas ini. Kalau tidak runtuh. Maksudnya tidak sempurna. Dalam asas-asas penyusunan buku ajar sendiri ada 3. Yang pertama harus memperhatikan asas budaya, psikologi, dan bahasa. Oke, yang pertama asas budaya. Yang dimaksud asas budaya di sini yaitu untuk ketika kita membicarakan budaya, yaitu maka poin-poin penting yang akan dibahas yaitu meliputi apa itu kebudayaan sendiri dan apa itu karakteristiknya, kebudayaannya. Seperti jika dalam bahasa Arab, seseorang yang mau mempelajari bahasa Arab itu harus mengetahui, memahami kebudayaan masyarakat. Tanpa memandang kebudayaan Arab, bahasa Arab atau orang Arab, maka tidak dapat memahaminya dengan sempurna. Karena ada makalah atau ungkapan yang berbunyi al-lughah ya usakofah. Terjemah bebasnya adalah bahasa adalah bejananya kebudayaan. Maka dari itu jika mau
membuat bahan ajar, buku bahan ajar, ya harus mengetahui kebudayaannya dulu, kebudayaan yang akan, pelajaran apa yang akan diajarkan. Yang kedua, asas psikologis. Maksudnya adalah harus memperhatikan aspek-aspek psikologis siswa sehingga dapat bisa meningkatkan motivasi belajar siswa. Jadi penyusunan bahan ajar di sini ya harus memperhatikan buku ajar ini untuk siapa nanti. Seperti contoh dalam orang yang pembelajaran bahasa Arab, atau lebih tepatnya di pondok pesantren, dengan orang yang mondok tapi dengan sekolah, itu harus dibedakan. Maksudnya dibedakan ini penyusunannya buku ajar harus beda, karena kalau orang mondok saja itu bisa fokus satu tujuan. Kalau dengan sekolah ya formal ya dengan mondok itu sudah terbagi dua. Maka dari itu harus beda, karena psikologisnya juga beda. Itu asas psikologis. Yang ketiga yaitu asas kebahasaan. Yang dimaksud adalah memperhatikan bahasa yang mau diajarkan pada siswa, meliputi unsur-unsur bahasa, keterampilan bahasa, sehingga materi yang disajikan sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Kalau yang mau diajarkan adalah siswa-siswa SD, ya dengan bahasa mereka. Kalau siswa SMP ya dengan bahasa mereka. Jangan sampai kebalik. Bahasa-bahasa SMP Anda berikan pada anak TK. Ya enggak sinkron. Itu hanya 3 asas saja, dan kesimpulannya dalam urgensi dari dari buku ajar di sini itu sangat penting, karena dengan bantuan buku ajar seorang guru bisa terbantu, dan juga siswa juga bisa menjadikan buku itu menjadi pedoman yang akan mengarahkan semua aktivitas siswa itu dalam proses pembelajaran. Tapi dalam membuat buku ajar itu, yang di dalamnya ada bahan ajar, itu harus memperhatikan asas-asas, memperhatikan karakteristiknya, dan itu sangat penting. Mungkin itu cukup dari kami, dari kelompok 8. Lebih kurangnya dan lebihnya kami mohon maaf. Afu minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.